Daftar kode komoditas untuk tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Pada video sebelumnya sudah saya bahas untuk kode komoditas untuk tanaman pangan dan juga tanaman hortikultura. Dan tanaman hortikultura itu tersendiri ada yang termasuk tanaman buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada tanaman hias, dan ada yang bentuknya tahunan dan juga semusim. Dan untuk video kali ini akan saya bahas mengenai kode komoditas untuk tanaman perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Jadi barangkali ada yang baru saja menemukan channel ini dan ingin mengetahui untuk kode komoditas tanaman pangan dan juga hortikultura, teman-teman bisa simak video pembahasannya pada video saya yang sebelumnya, yaitu video yang ini, dan untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi pada video kali ini. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, mohon dukungannya bagi yang belum subscribe di channel ini untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Ya, ini informasi yang terbaru dan terupdate pastinya dari Badan Pusat Statistik untuk kode komoditas tanaman dan juga peternakan, perikanan, dan kehutanan yang akan digunakan untuk pengisian dokumen pada blok 4 sampai blok 8, yaitu dokumen L2 kegiatan sensus pertanian 2023. Seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman, di sini ada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini meliputi tanaman perkebunan tahunan dan juga tanaman perkebunan semusim. Di sini ada hal yang membedakan antara tanaman perkebunan tahunan dan tanaman perkebunan semusim, yaitu di bagian satuan luas atau jumlah tanaman, di mana untuk tanaman perkebunan satuan luas atau jumlah tanamannya itu hitungannya yaitu per pohon. Jadi kita harus menghitung banyak pohon untuk jenis-jenis tanaman perkebunan tahunan. Tetapi untuk tanaman perkebunan yang semusim, satuan luasnya bukan lagi pohon melainkan meter persegi. Kemudian untuk satuan produksinya sama antara perkebunan tahunan dan juga perkebunan semusim, yaitu menggunakan satuan kilogram. Ya, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di sini tertera untuk kode jenis produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan semusim, dan juga kode jenis produksi tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan. Di sini ada ya. Untuk kodenya dan juga jenis produksinya di sini tertera. Jadi ini adalah kode-kode ini yang dijadikan acuan untuk pengisian dokumen L2 untuk blok 4 sampai dengan blok 8. Selanjutnya untuk peternakan. Peternakan ini ada jenis rumpun ternak sapi potong dengan kode-kode yang berbeda. Di sini untuk rinciannya bisa teman-teman simak sendiri. Kemudian jenis rumpun ternak kerbau potong, jenis rumpun ternak kerbau perah, dan jenis rumpun ternak sapi perah. Untuk kode-kode pada peternakan itu sendiri, seperti yang teman-teman lihat pada kode ternak. Untuk kolom yang paling kiri, kemudian jenis ternaknya di sini disesuaikan dan satuan yang digunakan adalah ekor. Kemudian untuk hewan-hewan ternak tersebut ada kriteria betina atau betina dewasa. Kemudian ada ukuran atau kriteria yang dikatakan betina dewasa jika sudah berumur yang tertera pada kolom tersebut. Kemudian jenis produksi utamanya juga bermacam-macam. Jadi untuk pengisiannya nanti disesuaikan dengan hasil pencacahan yang ada di lapangan. Selanjutnya untuk perikanan. Perikanan ini meliputi ikan air laut, kemudian ada lagi yaitu ikan air tawar, dan juga ikan air payau. Selain itu ada juga untuk kategori yang termasuk ke dalam perikanan di sini ada ikan hias, dan yang dimaksud dengan ikan hias jenis komoditasnya bisa teman-teman lihat di sini ada bermacam-macam. Kemudian untuk satuan luas budidaya ikannya yaitu meter persegi, jenis produksinya adalah ikan hidup dan satuan produksinya berupa ekor. Dan di sini
Ini ada juga tanaman hias laut. Untuk tanaman hias laut di sini masuk ke dalam subsektor perikanan ya. Walaupun jenisnya tanaman, tetapi tanaman hias laut ini tidak masuk ke dalam tanaman hortikultura atau apa, tetapi masuk ke kategori subsektor perikanan. Ya, jika teman-teman simak untuk ikan air tawar, ikan air laut, dan juga ikan air payau, di sini ada dua yang ada hal-hal yang membedakan ya. Yaitu kodenya sama, kemudian jenis komoditasnya sama, satuan luas budidaya ikannya sama, tetapi jenis produksinya itu berbeda. Ada yang berupa ikan segar dan juga ada yang berupa ikan hidup. Jadi yang dimaksud dengan jenis produksi ikan segar artinya kemungkinan si responden adalah membudidayakan ikan tersebut, ini sebagai contoh misalnya ikan karandang. Membudidayakan ikan tersebut untuk dijual kepada pedagang atau yang artinya ikan tersebut akan dijual untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Maka di sini jenis produksinya adalah ikan segar dengan satuan produksi kilogram. Berbeda dengan jenis ikan yang sama, misalkan adalah sama-sama ikan karandang, maka kode sensus pertanyaannya sama, satuan luas budidaya ikannya juga sama, tetapi jenis produksinya berbeda, yaitu ikan hidup. Jika jenis produksi ikan hidup, artinya pembudidaya atau responden ini membudidayakan ikan karandang dalam bentuk ikan hidup yang artinya dijual kepada orang lain, dan orang lain itu tujuannya adalah untuk dibudidayakan kembali. Maka satuan produksi yang digunakan berupa ekor. Demikian pula untuk contoh-contoh ikan-ikan yang lain. Jadi jika teman-teman simak ini untuk kesemuanya jenisnya itu ada dua. Karena bisa saja untuk jenis produksinya bisa berupa ikan segar maupun jenis ikan hidup. Jadi pengisiannya pun disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan ya, disesuaikan dengan jawaban responden. Selanjutnya untuk subsektor kehutanan. Subsektor kehutanan ini terdiri dari tanaman kehutanan dengan satuan jumlah tanaman atau persatuan yaitu berupa pohon jika berupa tanaman, kemudian jenis produksinya yaitu kayu bulat, satuan produksinya yaitu batang, atau misalkan bambu maka satuan jumlah atau tanaman persatuannya yaitu rumpun, kemudian jenis produksinya bambu bulat dan satuan produksinya juga batang. Dan yang masuk kategori kehutanan selain tanaman kehutanan ada juga satwa liar dilindungi. Adapun yang termasuk satwa liar dilindungi teman-teman bisa simak di sini ada anoa, buaya, buaya beruang madu dan lain sebagainya, dan ada juga satwa liar yang tidak dilindungi. Adapun satwa liar tidak dilindungi di sini termasuk ayam hutan, babi hutan, biawak dan lain sebagainya. Teman-teman bisa simak di sini. Kemudian ada juga tumbuhan liar yang termasuk tumbuhan liar adalah anggrek hutan, kaktus hibrida, dan lain sebagainya. Dan untuk pemungutan hasil hutan, yang termasuk pemungutan hasil hutan misalkan adalah seseorang mencari akar-akaran di hutan, kemudian daun kayu putih, getah damar, getah gaharu, getah karet, itu masuk pemungutan hasil hutan. Ya, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar misalkan ada pertanyaan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.